Halo Minamania, ketemu lagi dengan saya Ketua Podakan Pesona Bahari. Nama saya Abdul Aziz. Ini tempat budidaya di Desa Bangsring, Kecamatan Wonosorjo, tepatnya di wisata Grand Watu Dodol. Ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang budidaya lobster yang ada di kelompok Pesona Bahari. Ini saya jelaskan cara membuat keramba. Ini namanya keramba jaring tenggelam. Ya, ini bahan-bahannya, ini besi ukuran 8 mili. Ini namanya besi wermes. Besi wermes ini memang sudah jadi, kotak-kotaknya sudah jadi. Nah, tinggal dipotong, setelah itu baru ditekuk, dibulatkan. Setelah jadi baru kita kasih lapisan pelingkut supaya tidak cepat berkarat. Ini alasan untuk kita buat bulat seperti ini karena di sini kawasan budidaya kita adalah selat sehingga arusnya kencang, maka kita sengaja dibuat bulat seperti ini supaya arus tidak menabrak langsung dan tekanan arus tidak kuat setelah nanti ini ditenggelamkan di dasar. Jadi ini contoh-contoh untuk jaring keramba tenggelam ini, dan ini diameter 3. Ini bisa diisi, kalau kita diisi dengan bobot bisa 1,5 kintal, 150 kilo, bisa diisi 150 kilo yang ukuran 70 gram, bisa diisi 150 kilo. 1,5 kintal lah isinya ini. Jadi ini nanti setelah kita buat kerangka seperti ini, baru kita nanti lapisi jaring. Pertama itu jaring halus, namanya waring kalau menurut orang sini itu waring. Setelah itu lapisan kedua itu jaring PE. Yang ukurannya lebih besar. Tujuannya apa? Waring tadi supaya pakan itu tidak keluar. Terus yang PE ini supaya mencegah serangan dari ikan-ikan yang jadi predator yang ada di bawah, sehingga aman. Artinya keramba ini akan aman dan tidak akan jebol. Untuk teknis menjahit jaring bagaimana supaya ini kuat. Nah, ini seperti ini. Jadi setiap ruas ini akan disimpul di sini, dikunci, sehingga nanti kalau ini putus satu, ini tetap terkunci. Jadi tidak langsung dijahit langsung, tapi ini juga ada disimpul di sini, supaya nanti kalau ini putus, tujuannya ini tidak merambat kemana-mana, supaya lobster tetap aman di dalam. Untuk pembuatan keramba, pintunya seperti ini. Nah, ini pintunya seperti ini. Jadi dibuat model kayak kantongan seperti ini. Nah, ini supaya nanti lobster yang ada di bawah di saat kita memberi pakan itu nggak keluar. Nah, setelah nanti di pakan itu masuk, nah, baru ini nanti ditarik supaya ini bisa menutup dan dikunci seperti ini. Jadi ditali, nah, supaya lobster ini tidak kabur seperti ini. Ini proses pemilahan bibit lobster. Nah, ini pemilahan bibit lobster. Jadi setelah bibit lobster itu datang, kita pilah sesuai dengan ukuran. Sehingga nah ini ada yang ukuran ini 100 gram. Terus ada yang 50 gram sampai 25 gram. Ini dipilah supaya nanti menghitung pakan kita gampang, nggak susah. Karena pakan nanti disesuaikan dengan berat lobster itu sendiri. Ini setelah ini nanti ini ada teman-teman yang memasukkan ke dalam keramba dengan cara menyelam.
Jadi lobster-lobster ini jenis pasir. Jenis pasir semua, kebetulan hari ini pasir. Ada campuran beberapa mutiara cuma sedikit. Tujuan ini dipilah-pilah sebelum dimasukkan ke dalam keramba untuk memudahkan sampling. Kita melakukan sampling setiap bulan sekali untuk memantau pertumbuhan si lobster ini sendiri. Karena kalau dicampur dengan yang besar, kita susah untuk membedakan untuk menentukan perkembangan berapa gram per bulan. Sehingga sampling ini sangat dibutuhkan. Untuk itu SOP dari penebaran bibit lobster ini harus dipilah dulu. Tujuannya untuk memudahkan memantau pertumbuhan dengan cara sampling itu. Ini setelah ditimbang tadi berapa bobotnya, berapa beratnya, langsung kita kasih nomor seperti ini supaya nanti tujuannya tidak salah penempatan di dalam air. Karena di dalam air tidak mungkin ada komunikasi lagi, sehingga kita langsung dikasih nomor, disesuaikan dengan nomor yang ada di keramba di bawah. Tujuannya seperti itu untuk nomor. Jadi untuk yang ukuran 70 sampai mencapai ukuran 150 up, itu kurang lebih membutuhkan waktu 4-5 bulan. Itu juga tergantung sistem pemberian pakan. Kita selama ini memberikan pakan 1 hari 1 kali. Itu biasanya sore hari, karena lobster ini termasuk binatang yang nokturnal, sehingga banyak bergerak di malam hari dan mungkin untuk makan agresif di malam hari. Sehingga kita untuk pemberian pakan itu di sore hari. Setelah 5 bulan untuk panen, kita setiap bulan itu mesti kita mengambil sampling untuk melihat perkembangan lobster. Dan nanti setelah 5 bulan itu kita tetap keramba itu diangkat untuk proses panen. Keramba diangkat ke atas semua untuk menghindari supaya tidak ada kaki yang patah. Itu diangkat. Setelah diangkat, baru kita disampling lagi. Jadi diambil yang sudah masuk ukuran size yang sudah ditentukan di Permen KP nomor 12. Kalau nggak salah, itu ukurannya 150 up untuk pasir. Itu. Tadi kita tetap tidak mungkin langsung bisa dipanen semua, tetap kita mengacu pada peraturan, sehingga yang masuk size kita panen. Untuk sementara ini kita belum menemukan hama ya, karena ini kan budidaya di alam bebas, cuma modelnya kan di kerangkeng. Kalau hama selama ini kita belum bisa mengidentifikasi hama, tapi kanibal itu biasanya ada. Apabila telat pakan itu biasanya ada kanibalisme ada. Makanya pakan itu selalu dikontrol supaya tidak terjadi kanibal.